Aku masih ingat pertama kali menginjakan kaki di Lombok, pulau yang selama ini hanya aku dengar dari cerita teman-teman. Sejak kecil, aku selalu bermimpi merantau, ingin pergi jauh dari kampung halaman untuk melihat dunia. Dan Lombok, entah kenapa, seperti punya daya tarik yang tidak bisa aku abaikan. Di sana, aku mulai bekerja, bukan pekerjaan yang mewah atau istimewa, hanya kerja kasar di sebuah bengkel di tepi jalan. Tapi bagiku, pekerjaan ini adalah awal dari mimpi-mimpi yang ingin aku kejar. Hari-hariku di sana tidak selalu mudah. Panasnya matahari terasa begitu menyengat, dan lelahnya bekerja dari pagi hingga malam, kadang membuat tubuhku hampir menyerah. Tapi entah kenapa, setiap kali aku merasa lelah, ada satu tempat yang bisa menghapus rasa penat itu. Sebuah pantai kecil, tersembunyi di balik bukit, tempat di mana aku bisa mendengar suara ombak yang menenangkan, dan angin yang sejuk menyapu wajahku. Dan di sana, di pantai itulah aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Seorang wanita dengan senyum yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Saat itu dia duduk di atas batu, menatap laut dengan tatapan yang dalam. Aku hanya berdiri di kejauhan memandanginya, mencoba memahami apa yang membuatku begitu tertarik padanya. Mungkin karena ketenangan yang terpancar dari dirinya, atau mungkin karena cara dia menatap laut seolah-olah dia bisa berbicara dengan ombak. Entahlah, tapi sejak saat itu aku tahu bahwa hidupku di Lombok takkan pernah sama. Aku sering kembali ke pantai itu, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Dan suatu hari, doa-doaku terjawab. Dia datang lagi, duduk di tempat yang sama, menatap laut dengan tatapan yang sama. Aku memberanikan diri untuk mendekat, membuka percakapan kecil-kecilan. Namanya Ayu, dan suaranya begitu lembut, seakan setiap kata yang dia ucapkan adalah lagu yang menenangkan hatiku. Sejak hari itu aku dan Ayu sering bertemu. Kami bicara tentang banyak hal, tentang mimpinya, tentang hidupku yang jauh dari rumah, tentang laut yang selalu memanggil kami kembali. Aku merasa seolah-olah aku telah menemukan seseorang yang mengerti semua keresahan dan harapan dalam diriku. Seseorang yang membuatku merasa utuh, meski aku sendiri tak pernah tahu apa yang benar-benar aku cari selama ini. Namun, meskipun kami sering bersama, aku tak pernah berani mengungkapkan perasaanku padanya. Aku hanya berharap dia bisa merasakannya, bahwa setiap kata yang aku ucapkan, setiap perhatian yang aku tunjukkan, adalah caraku mencintainya dalam diam. Hari-hari berlalu, dan setiap kali bertemu Ayu, aku merasa dunia ini tak lagi berat. Ada sebuah kebahagiaan yang sederhana tapi nyata, sesuatu yang bahkan aku sendiri sulit jelaskan. Kami bicara tentang banyak hal, dari mimpi-mimpi kecil hingga cita-cita besar. Dia ingin sekali memiliki usaha kecil di kampung halamannya, sebuah kedai kopi sederhana yang bisa menjadi tempat orang-orang berbagi cerita dan tawa. Aku mendengarkannya dengan saksama, membayangkan diriku ada di sana, berdampingan dengannya, melihat senyum Ayu setiap hari. Namun, ada sebuah perasaan yang aneh, sesuatu yang selalu mengganjal di hatiku setiap kali kami bersama. Aku tak tahu apa, tapi aku merasa ada sesuatu yang Ayu sembunyikan dariku. Aku tak ingin menanyakannya, takut jika pertanyaan itu merusak semua keindahan ini. Jadi, aku tetap menyimpan rasa itu dalam hati, menikmati setiap momen yang aku punya dengannya, seolah-olah waktu kami bersama akan berlangsung selamanya. Suatu hari, ketika aku mengunjungi Ayu di pantai seperti biasa, aku melihatnya berdiri di tepi ombak, menatap jauh ke arah cakrawala. Ada air mata di matanya, tapi senyumnya tetap ada. Aku tak pernah melihatnya menangis sebelumnya, dan itu membuatku bingung sekaligus terluka. Aku ingin tahu apa yang membuatnya sedih, tapi aku hanya diam, membiarkan dia menumpahkan air mata tanpa gangguan. Ketika akhirnya dia sadar aku di sana, dia menghapus air matanya dengan cepat dan memberikan senyuman kecil. "Ada yang ingin kau ceritakan, Ayu?" Tanyaku pelan, berharap dia mau membuka hati. Dia menggeleng, hanya berkata, "Kadang, ada hal-hal yang harus kita simpan sendiri, Willy." Dan saat itu aku tahu dia tak ingin berbagi lebih dari itu.
Meskipun aku penasaran dan ingin membantunya, aku menghormati keputusannya. Jadi aku hanya berdiri di sampingnya, menemani kesedihannya tanpa kata-kata, berharap kehadiranku cukup untuk membuatnya merasa tenang. Hari-hari selanjutnya, aku merasa ada jarak di antara kami. Ayu tetap datang, tetap tersenyum, tapi ada sesuatu yang hilang dari tatapannya. Aku mencoba untuk berpura-pura tidak peduli, mencoba untuk tetap bersikap biasa saja. Tapi dalam hatiku, aku mulai merasa takut. Takut jika mungkin ada sesuatu yang tak pernah aku ketahui tentangnya. Sesuatu yang mungkin bisa mengakhiri semua ini. Di saat-saat seperti itulah aku sadar betapa dalamnya perasaanku pada Ayu. Aku ingin melindunginya, ingin selalu berada di sisinya. Tak peduli apa yang terjadi. Tapi aku juga tahu, ada hal-hal yang tak bisa aku paksakan. Aku hanya bisa berharap bahwa perasaan ini cukup kuat untuk bisa bertahan, meski ada begitu banyak hal yang tak terucapkan di antara kami. Hubunganku dengan Ayu berjalan begitu saja, mengalir dengan ketidakpastian yang selalu menghantui. Hingga suatu hari aku melihat Ayu tidak sendiri. Ia bersama seorang pria yang tampak akrab dengannya, berjalan di dekat pantai tempat kami biasa bertemu. Mereka terlihat tertawa, seakan dunia mereka hanya milik berdua. Pria itu memegang tangannya dengan penuh kasih sayang, dan Ayu tidak menolak. Di saat itulah, semua kebahagiaan yang pernah kurasakan berubah menjadi rasa sakit yang tak bisa aku jelaskan. Aku berdiri di kejauhan, memperhatikan mereka tanpa bisa bergerak. Rasanya seperti tubuhku membeku, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak ingin percaya pada apa yang kulihat, tapi kenyataannya tak bisa aku abaikan. Ayu punya seseorang. Bukan aku yang ada di hatinya, bukan aku yang mengisi hidupnya. Dan anehnya, Ayu tak pernah mengatakannya, tak pernah sedikit pun memberi isyarat tentang pria itu. Dalam hati, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin pria itu hanya temannya, pikirku. Mungkin aku salah mengartikan apa yang kulihat. Tapi semakin lama aku melihat mereka, semakin aku sadar bahwa aku tidak salah. Pria itu adalah orang yang lebih dari sekadar teman. Dari cara mereka bicara, dari cara Ayu tersenyum padanya, aku tahu bahwa pria itu memiliki tempat yang tak pernah bisa aku gantikan. Aku tak ingin menyakiti Ayu dengan kehadiranku, jadi aku hanya pergi, meninggalkan mereka berdua. Sambil berjalan menjauh dari pantai, aku merasa kehampaan yang begitu dalam. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan aku meninggalkan sebagian dari diriku di belakang, bersama dengan setiap harapan yang pernah kumiliki. Aku hanya bisa menerima kenyataan ini, meski hatiku tak bisa berhenti berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba menghindari pantai. Aku tidak sanggup melihat mereka bersama lagi, tidak sanggup menahan rasa sakit yang semakin menyiksa. Tapi di sisi lain, ada kerinduan yang begitu dalam. Aku merindukan Ayu, merindukan setiap obrolan dan senyuman yang ia berikan. Aku merindukan kehadirannya, meski kini aku tahu dia bukanlah milikku. Pada akhirnya, aku tak mampu menahan diri. Aku kembali ke pantai, berharap bisa bertemu Ayu sekali lagi, meski hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tahu aku harus melepaskannya. Harus menerima kenyataan bahwa perasaanku takkan pernah terbalas. Tapi aku ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang baik, tanpa penyesalan. Aku kembali ke pantai dengan hati yang berat. Entah bagaimana aku berharap bisa melihat Ayu sendirian, berharap bisa bicara dengannya tanpa ada kehadiran pria itu. Aku ingin menanyakan sesuatu yang selama ini hanya kupendam. Namun saat aku tiba, pantai sepi. Hanya suara ombak yang memecah keheningan dan desiran angin yang mengelilingiku. Aku duduk di tempat biasa kami berbincang, memandangi lautan yang luas, seakan mencari jawaban di balik gelombang-gelombang yang datang dan pergi. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara langkah yang begitu kukenal. Saat aku menoleh, Ayu berdiri di sana. Ia terlihat ragu, seolah sudah menduga perasaanku yang sebenarnya. Namun senyumnya tetap ada, walau kali ini dengan sedikit kesedihan yang tak biasa. "Willy, kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya pelan,
hampir seperti bisikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang hampir meledak di dadaku. Ingin sekali aku mengatakan semuanya tentang perasaanku, tentang rasa sakit yang kurasakan saat melihatnya bersama pria lain. Tapi kata-kata itu terasa seperti tersangkut di tenggorokan. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aku ingin jujur padamu, Ayu melanjutkan, duduk di sampingku. Aku tahu selama ini ada sesuatu yang mungkin kamu ingin tanyakan padaku. Maaf Willy, aku seharusnya lebih terbuka sejak awal. Aku menatapnya, mencoba memahami apa yang ingin dia sampaikan. Tapi melihat tatapannya yang tenang, aku tahu bahwa apapun yang akan dia katakan, aku harus siap mendengarnya. Meski mungkin itu akan lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Pria yang kamu lihat waktu itu, dia tunanganku, lanjutnya dengan suara yang nyaris bergetar. Kami sudah bersama sejak lama. Aku tahu, aku seharusnya tidak memberi harapan apapun padamu. Maafkan aku, Willy. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Kata-katanya begitu sederhana tapi efeknya seperti menghancurkan seluruh duniaku. Aku tahu, dia tidak bermaksud jahat. Dia tidak pernah memintaku untuk jatuh cinta padanya. Ini semua salahku sendiri, terlalu berharap, terlalu menganggap perasaan ini mungkin bisa terbalas. Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski hatiku terasa hancur berkeping-keping. Tidak apa-apa, Ayu, kataku dengan suara bergetar. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang terlalu berharap, terlalu buta untuk menyadari bahwa kamu sudah punya seseorang. Ayu menggenggam tanganku, mungkin sebagai tanda maaf atau sebagai bentuk kehangatan yang pernah kami bagi. Aku bisa melihat kesedihan di matanya, dan aku tahu dia juga terluka melihatku seperti ini. Tapi apa yang bisa kulakukan? Perasaan ini terlalu dalam, dan kehadirannya telah menjadi bagian dari hidupku di Lombok. Kami duduk dalam keheningan, hanya ditemani oleh suara ombak dan angin malam yang berhembus lembut. Tak ada yang bisa kuucapkan, dan tak ada yang bisa kulakukan selain menerima kenyataan bahwa Ayu tak pernah bisa kumiliki. Terima kasih Ayu, ucapku akhirnya sambil menatap lautan yang luas. Terima kasih untuk semua momen indah yang pernah kita bagikan. Mungkin aku harus pergi sekarang, kembali ke kampung halamanku. Mungkin itu yang terbaik bagi kita. Ayu hanya mengangguk, air mata berkilauan di matanya. Namun ia tak berkata apa-apa. Hanya senyum kecil yang ia berikan, seakan ia mengerti dan merelakanku pergi. Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu terasa begitu sepi dan sunyi. Aku mencoba melanjutkan hidup di Lombok, tapi semuanya terasa berbeda. Setiap sudut kota, setiap tempat yang pernah kami datangi bersama, selalu mengingatkanku pada Ayu. Meskipun aku mencoba melupakan, bayangan wajahnya terus membayangi pikiranku, membuat semua usaha melupakan terasa sia-sia. Akhirnya, aku memutuskan bahwa sudah saatnya aku pulang, kembali ke kampung halamanku, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Saat aku sampai di rumah, aku merasa ada sedikit kelegaan. Meski luka itu masih terasa, setidaknya jarak ini memberiku ruang untuk bernapas. Aku mulai kembali ke rutinitas lama, mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan dan kehidupan di kampung, berharap waktu bisa perlahan-lahan menyembuhkan luka di hatiku. Namun suatu hari, kabar tentang Ayu tiba-tiba datang menghampiriku seperti petir di siang bolong. Seorang teman dari Lombok mengirimiku pesan memberitahu bahwa Ayu telah menikah. Berita itu menghantamku lebih keras dari yang kubayangkan. Meskipun aku tahu ini takdirnya, meskipun aku tahu bahwa sejak awal Ayu bukan untukku, tapi mendengar bahwa ia kini benar-benar bersama orang lain membuat luka lama kembali terbuka. Aku duduk di sudut kamar, merenung dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku ingin bahagia untuknya, ingin melepaskannya dengan ikhlas. Namun, hati ini tak bisa begitu saja menghilangkan rasa sakit yang telah kubawa sekian lama. Kenangan-kenangan itu kembali bermunculan, senyum Ayu di tepi pantai, suara tawanya, tatapan matanya yang selalu memberi kehangatan. Semua itu kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tak mungkin kugapai lagi. Aku berusaha kuat, mencoba untuk tidak menangis. Tapi kenyataannya,
Perasaan ini terlalu berat untuk kutahan. Air mata akhirnya jatuh juga, mengalir tanpa bisa kutahan. Rasa kehilangan yang selama ini kusembunyikan meledak, memenuhi setiap sudut hatiku dengan kepedihan yang tak pernah bisa kukatakan. Di malam itu, di tengah kesunyian kamarku, aku berbicara pada diriku sendiri, mencoba mencari penghiburan dari keheningan. Aku berkata pada diriku bahwa mungkin ini adalah pelajaran, bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Mungkin cinta sejati adalah ketika aku bisa bahagia melihat Ayu bahagia, meski itu berarti dia harus bersama orang lain. Aku menghabiskan sisa malam dengan merenung, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Meski aku tahu Ayu tidak akan pernah kembali, aku berharap suatu saat aku bisa merelakannya sepenuhnya, membiarkan cinta ini menjadi kenangan yang indah meski perih. Akhirnya, aku sadar bahwa hidup harus terus berjalan, dan aku harus belajar menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku berjanji pada diriku untuk melanjutkan hidup, meski bayangan Ayu akan selalu menjadi bagian dari masa laluku. Aku tahu luka ini mungkin takkan hilang sepenuhnya, tapi suatu saat, aku akan belajar untuk berdamai, belajar untuk mengingatnya dengan senyum bukan dengan air mata.